Kita tadi sudah bicara tentang retail, UMK dan juga pembiayaan mikro, lalu bagaimana dengan pertumbuhan pembiayaan consumer? Konsumer, baik Bu Aneke, seperti tadi ya kami nyampaikan konsumer kami merupakan juga penyumbang yang sangat bagus dan kita bisa tumbuh kemarin year-to-year-nya di angka tembus di angka 28,7 ya, 8,7%. Di sini lagi-lagi kembali pelayanan yang kita lakukan lewat digitalisasi, alhamdulillah itu semakin mempercepat. Dan juga strateginya kita adalah mengambil trickle down efek dari nasabah koperasi, BUMN, contohnya beberapa perusahaan yang bisa fixed income maupun non-fixed income, namun dengan rating yang terukur, inilah sasaran kita. Dan kita bermain fokus pada saat sekarang, pasar itu menuntut di angka 500 sampai 1 M, itu di mapping yang dikejar oleh semua perbankan pada saat ini. Rata-rata kekuatan masyarakat untuk dalam pembelian rumah, segmen ini segmen yang dikejar. Jadi bisa bertumbuh signifikan sebesar 28,7%. Lagi-lagi service level layanan, kecepatan, dengan digital e-commerce kami, ini telah membuktikan bahwa pertumbuhan ini signifikan pertumbuhannya. Pak Fidri, kalau kita lihat salah satu produk Dan pembiayaan tentu consumer ini adalah pembiayaan perumahan begitu. Lalu di tengah pandemi seperti ini, pertumbuhannya ini seperti apa Pak di kuartal 1 2020? Sebelum COVID-19 ini, pada triwulan pertama tahun 2020, alhamdulillah kita masih tumbuh trennya positif. Kami menyalurkan sekitar 1,6 triliun untuk pembiayaan perumahan ini. Namun ya karena dampak ini tentu kita harus merevisi target lagi, sedikit melandai. Namun seperti tadi, kita tidak menutup pembiayaan ini. Namun kita akan lebih selektif, kita akan lari kepada segmen fixed income. Ini tetap seperti tadi bersinergi dengan BUMN lain, bersinergi dengan koperasi-koperasi tertentu. Insya Allah ini masih bisa tumbuh, namun sudah mulai agak melandai. Kita juga wait and see semua. Namun bila COVID ini selesai, insya Allah konsumer ini juga merupakan rebutan pasar di antara perbankan. Mungkin itu Pak Aneke. Tadi kata Bapak merevisi target, ini target yang direvisi untuk sampai pertengahan tahun atau justru seluruhnya sampai akhir tahun 2020 ini Pak yang direvisi targetnya? Jadi kami sudah melakukan mapping ini, kita bikin untuk posisi sampai kita sudah bikin revisi itu dan kita diberikan juga oleh induk, silakan revisi dengan yang realita. Kita tahu ya perkembangan ekonomi pun sudah disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan, bisa di angka 2%, bisa juga minus. Nah kita mengimbangin itu. Skenario kita ada skenario 1, 2, dan 3 itu udah kita lakukan. Insya Allah ini intinya yang masih bisa kita masukin adalah sasarannya jelas, faktor salah satunya multiguna, geria faedah yang fit income, dan juga segmen FLPP. FLPP sampai detik ini masih terus berjalan, dan untuk triwulan pertama kita juga sudah menyalurkan 356 miliar untuk pembelian unit perumahan sebanyak 2.659. Itu total plafonnya berarti ya Jadi Pak? kami tetap, gimana Mbak Aneke? Apakah itu total plafonnya atau itu jumlah seluruh total kuota FLPP yang didapat BRI Syariah di tahun 2020 ini? Bukan, itu yang sudah kita eksekusi untuk triwulan pertama sampai triwulan pertama 2020. Dan alhamdulillah
kita pada posisi untuk FLPP ini, kita diberikan kuota sebesar nantinya harus menyalurkan di angka sekitar 933 M. Sekarang kita sudah merealisasikan di angka 320 tadi, Mbak Neke. Dan kami Artinya masih banyak ini Pak slotnya ya? Masih banyak, dan kita pada posisi sampai di posisi April 2000, di posisi terakhir April ya, itu angka kita udah tembus di angka 385 miliar. Jumlahnya juga naik, jumlah unit yang sudah dibangun 2.873. Dapat kami informasikan, kalau untuk FLPP ini, BRI Syariah merupakan salah satu perbankan yang diberi kepercayaan menyalurkan ini sejak tahun 2012. Adapun total dari awal sampai akhir ini, kita sudah menyalurkan sebanyak 3,7 T dengan jumlah unit perumahan yang sudah dibangun berjumlah 32.730. Jadi kita sudah bermain di segmen ini diberi kepercayaan dari tahun 2012. Dari gitu 2012 ya Pak. Kalau selain menyalurkan FLPP, ya, BRI Syariah ini juga ditunjuk menjadi bank penyalur KUR. Lalu berapa banyak penyaluran KUR yang sudah dilakukan selama triwulan 1 2020 ini? Baik, sampai triwulan April 2020 ini kami telah merealisasikan 54,6% dari target tahun 2020 sebanyak kurang lebih 3 T. Dapat kami informasikan penyaluran ini sudah menyentuh untuk KUR, sudah menyentuh di angka 1,6 miliar. Dan ini juga kami informasikan kepada masyarakat Indonesia yang mendengar pagi hari ini, kami perbankan syariah yang satu-satunya diberi kepercayaan oleh pemerintah untuk menyalurkan KUR ini, sudah diberi kepercayaan dari tahun 2017. Dan alhamdulillah angka yang sudah kita salurkan sudah menembus di angka 4 T. Dan itu dengan jumlah rumah, dengan jumlah debitur kurang lebih 110.009 orang. Dan ini akan merupakan tetap akan kita berikan terus karena kautannya masih ada dan terus akan berjalan, dan kami sudah diberikan info juga yang bisa memberikan ekspansi yang terbaik pada saat ini, nanti akan direvisi lagi, bahkan akan ditambah untuk kauta untuk KUR ini. Karena kita mengetahui ya, KUR FLPP ini merupakan betul-betul program pemerintah yang sangat berpihak kepada masyarakat dalam rangka memajukan perekonomian. Dengan membentuk orang-orang dari bidang KUR ini, kita mengharapkan nantinya mereka naik kelas, mereka bisa menjadi pelaku ekonomi yang size-nya lebih besar ke depannya. Mungkin gitu Bu Aneke. Iya Pak Fidri, kalau melihat prestasi dari BRI Syariah ini, apakah dampak COVID juga mempengaruhi kinerja dari BRI Syariah? Oh iya, ya pasti ya Mbak Neke. Pada COVID ini apapun juga pasti berdampak di perbankan. Namun alhamdulillah sampai penutupan April kemarin, kita trennya masih positif. Dan ada beberapa teman-teman debitur kita yang juga kita berikan karena berdampak ya sesuai yang surat OJK nomor 11. Untuk itu kita melakukan 3R. Jadi tidak haram bukan 3R dalam kondisi COVID-19 ini. Yang haram cuma satu, moral hazard dilakukan untuk 3R dengan memanfaatkan situasi ini. Jadi betul-betul kita selektif, kita bekerja profesional, kita duduk bersama dengan masyarakat untuk betul-betul mari bersama-sama kita hadapi COVID ini dengan bermitra yang sejajar. Kita lakukan 3R, fasilitas yang diberikan kepada mereka, keringanan dari pricing, perpanjangan jangka waktu, insya Allah dengan duduk bersama, kita akan bisa bangkit bersama-sama lagi.
Iya Pak, Mungkin selain itu Mbak Nike. 3R itu apa yang dilakukan BRI Syariah untuk bisa bertahan dari dampak pandemi COVID-19? Karena mungkin saja dampaknya ini akan berlanjut begitu, mungkin hingga akhir tahun. Ya, betul. Jadi memang kita seperti tadi, saya berstrategi eh, yang pada saat sekarang pertama kita melakukan restrukturisasi untuk nasabah-nasabah kita yang terselektif. Kami yakin yang kita salah satunya yang masih ada itikat baik dan masih ada cash flow, berarti ada harapan. Yang kedua, kita tetap masuk, seperti tadi saya sampaikan, untuk konsumer kita lari di segmen fixed income. FLPP kita tetap salurkan. Dan juga dengan lewat KUR. Ini ya, segmen bisnis yang pada saat sekarang menurut kami sangat membantu masyarakat untuk bisa membalikkan kembali situasi menjadi perekonomian menuju ke arah yang normal. Kita sudah melakukan pencadangan-pencadangan untuk itu, juga CKPN kami semakin membaik dengan pola pemberian kredit yang selektif, insya Allah dengan didukung dengan pertumbuhan kasa yang semakin membaik, insya Allah manajemen masih yakin bisa tumbuh melandai dan sehat. Banyak strategi yang kita lakukan untuk pengembangan ini, yang melakukan restrukturisasi merupakan langkah nyata. 6 bulan kita lakukan, COVID lewat, insya Allah ini bisa terbang lagi. Kami masih yakin itu, makanya kami berharap sinergi dan kerjasama pada lintas BUMN, bersama debitur, bersama masyarakat, bersama-sama kita hadapin COVID ini, kami yakin semua akan bangkit dan akan kembali untuk menuju perekonomian yang lebih baik lagi dibanding pada saat kondisi ini. Mungkin Ya itu, Pak Fidri, hingga triwulan 1 2020 ini berapa banyak nasabah BRI Syariah yang sudah mengajukan restrukturisasi? Pada saat ini posisi angka ini kita malah pencatatan kita ya, Mbak Neke, posisi dari 23 Maret itu kita udah mencatat, itu kami sampaikan trennya selalu tumbuh, ada jumlahnya totalnya 1T, jumlah orangnya menjadi 10.585, dan sampai 30 April kemarin kita sudah inventarisir, baik di retail maupun di mikro, jumlah yang sudah kita lakukan untuk fasilitas kita berikan untuk restoran berjumlah 2,74 T dengan jumlah debitur sebanyak 18.325. Semua ini aspeknya adalah aspek yang telah sesuai dengan yang aturan OJK nomor 11. Lebih dari Jadi 18.000 debitur begitu ya Pak? Iya, 18.325 untuk segmen retail dan mikro. Di mana untuk retail 18.000 itu apakah seluruhnya sesuai dengan yang diterapkan OJK, dan apa saja yang faktor-faktor yang bisa membuat debitur tersebut berhak mendapat keringanan pembiayaan di BRI Syariah? Ya, itu jelas ya, dari ketentuan OJK itu yang tadi seperti kami sampaikan tadi, haram cuma satu, moral hazard untuk yang tidak berdampak COVID melakukan 3R. Itu juga ada sanksinya buat pelaku dari sisi perbankan. Makanya yang bisa kita lakukan restrukturisasi adalah yang sesuai ketentuan nomor 11 tadi, nasabah harus memiliki itikat yang baik, usahanya masih punya prospek, nasabah dapat berkoordinasi dengan para account officer kami yang terdekat, mengisi formulir yang akan dinilai oleh perbankan. Kita bisa lihat ini sektor-sektor yang sesuai yang disampaikan tadi berdampak COVID,
rata-rata kita banyak di perdagangan ya, aspek pariwisata, ini yang selalu memang berdampak adanya penurunan, tapi masih punya prospek untuk kembali bisa membaik setelah COVID-19. Track record mereka ini bisa kita baca selama ini kualitasnya lancar, karena COVID, ada penurunan omset, kita sesuaikan semua dengan kemampuan mereka dalam melakukan untuk pembiayaan ini. Kita pastilah mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh OJK. Mungkin itu Bu Aneke. Jadi syaratnya harus memberikan dokumen-dokumen yang memang menjelaskan bahwa mereka terdampak COVID seperti itu ya Pak? Iya betul, itu salah satu yang memang harus mengisi formulir. Itu kita siapkan semua, kita wawancarai, mereka lakukan tanda tangan, kita foto, semua mekanismenya dengan birokrasi yang tidak berbelit. Dengan satu lembar semuanya selesai semua. Satu lembar selesai semua Pak? Ya, ibaratnya gini, saya ketemu Bu Aneke nih, kan salah satu nasabah kita. Ya, kondisi di sana tuh sudah mencerminkan administrasi kita sesuai dengan yang ada di persyaratan di OJK. Sudah kita lakukan simplifikasi, kita tanyakan omsetnya berapa. Kan kita punya catatan sebelum mereka berdampak COVID, transaksi mereka berapa, omset mereka berapa. Pada setelah kena COVID, itu menjadi berapa. Dan mereka setuju, kita lakukan 3R, mereka mintanya 3R-nya bidang apa aja, ya, apakah pricing, apakah jangka waktu, tanda tangan, selesai, Mbak. Baik, terima kasih Pak Fidri Arnaldi selaku Direktur Bisnis Retail Bank BRI Syariah telah bergabung bersama kami di Squawk Box.